pagi, Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Bisa disambungkan di pesawat 2 ekstensi 17 bagian promosi kesehatan. Dari SMK Farmasi Nasional Surakarta, Ibu. Baik. Halo, selamat pagi, Ibu. Iya, Bu, ini dari SMK Farmasi Nasional Surakarta terkait dengan surat kami 2 bulan yang lalu tentang PKL siswa, Bu, di Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Oh, sudah diagendakan ya, Bu, ya? Baik. Maaf, Bu, kami ingin bertanya, jadinya berapa puskesmas ya? Oh, 17, berarti seluruhnya ya, Bu, ya? Baik. Oh, 17 puskesmas dan 1 gudang farmasi. Oh iya, baik Bu. Ya, nanti daftarnya segera kita berikan kepada siswa untuk penempatannya. Baik, terima kasih, Bu. Iya, Bu. Iya, selamat pagi. Pak Didi habis telepon siapa, Kak? Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Ibu. Oh, Terkait dengan ini PKL dari siswa-siswi SMK Farmasi Nasional Surakarta. Kemarin sudah kita programkan 2 bulan yang lalu, suratnya sudah kita masukkan ke Dinas Kesehatan dan tadi alhamdulillah sudah ada follow up dari Dinas Kesehatan. Iya. Dengan adanya 17 puskesmas dan gudang farmasi ini sudah mencakup semua siswa kita, Pak? Sudah. Kemarin sudah kita perhitungkan, jadi baik puskesmas yang 24 jam maupun puskesmas yang belum 24 jam, itu nanti kita alokasikan. Kemudian juga ada yang istimewa yaitu di gudang farmasi karena terkait dengan pelayanan ataupun fungsinya, jadi agak berbeda untuk di jam kerjanya. Oke. Pastinya kepo ya sama acara yang kita bawain hari ini. Juga pastinya kepo sama informasi yang disampaikan sama Pak Didi tadi. Karena kita ada di Kepo Farnaska, Kupas Edukasi Podcast Farmasi Nasional Surakarta. Oke, Pak Didi, menyoal tentang penempatan PKL dari siswa 17 puskesmas dan 4 gudang farmasi ya, kalau boleh saya tambahkan. Itu pasti ada perubahan jam kerja kah atau penyesuaian kah, Pak? Ya, mungkin agak sedikit berbeda ya, karena kan kalau puskesmas mungkin pelayanan kepada pasien, sedangkan di gudang farmasi itu adalah pelayanan puskesmas terkait dengan distribusi obat itu sendiri. Iya, Pak. Sehingga kemarin disampaikan dari Dinas Kesehatan itu untuk jam kerjanya yang di puskesmas itu pukul 7 sampai 14, 6 hari kerja, Senin sampai dengan Sabtu, sedangkan di gudang farmasi itu Senin sampai Jumat dari pukul 7 sampai pukul 16. Iya, dikarenakan mengikuti sesuai yang di gudang standar farmasi pelayanan ya, yang ada di Dinas Kesehatan karena Sabtu Kota mereka. Surakarta. Oke, Pak. Betul. Banyak nih yang tanya-tanya nih, Pak, tentang program dari sekolahan. Apa aja sih yang diberikan dari pihak sekolah untuk bisa mendukung kompetensi nyata siswa di dunia farmasi, Pak Didi? Ya, program-program dari sekolah yang berkaitan dengan sarana untuk mendukung dari program kompetensi itu ada beberapa. Iya, Pak. Di antaranya mungkin yang pertama adalah kerjasama melalui MOU. MOU dalam hal ini ada puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Iya. kemudian ada apotek, kemudian klinik, dan juga beberapa industri farmasi. Iya, Kemudian yang kedua itu terkait dengan program yang tadi kita sampaikan, yaitu Prakrim ataupun PKL. Selama ini memang dari SMK itu sendiri kemarin untuk prasyarat daripada PKL atau Prakrim kan paling tidak 3 bulan. Paling tidak, meskipun secara teoritis kemarin bahkan disampaikan untuk PKL-nya bisa sampai 6 bulan. Namun kita mengikuti untuk regulasi yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga kita juga ada program kunjungan industri, di mana ada obat, kosmetika, dan makanan. Di mana dari program-program dari kunjungan industri ini ada beberapa yang kemarin sudah kita kunjungi, baik itu yang berada di dalam kota maupun yang berada di luar kota, bahkan di luar provinsi, baik itu industri obat, industri kosmetika, dan industri makanan. Seperti itu. Yang paling jauh kemarin sampai mana, Pak? Kemarin kita sampai di Bali, kemudian sampai di Bali Jakarta, sampai ke Bali ya. Mungkin Malang karena juga. kondisi pandemi seperti ini ya, Pak ya. Iya, Jadi harus sementara kita kembangkan. mengikuti peraturan dari pemerintah karena sedang pandemi COVID, sehingga untuk sementara kegiatan dari kunjungan industri ini
sementara kita pending terlebih dahulu. Iya, Seperti nggak itu. apa-apa Pak. Ya. Kita doakan semoga pandemi ini lekas berakhir ya Pak ya. Amin, Jadi ya. program-program yang disampaikan oleh Pak Didi dari pihak Segera sekolah kita ini, laksanakan lagi. pasti segera akan kalian bisa rasakan ya. Terus ada lagi nih Pak. Sebenarnya nih kalau sekolah di SMK Farmasi ini nih bekerja samanya dengan industri atau instansi mana aja sih Iya. Pak? Jadi kita kerjasama melalui MOU itu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ada yang bekerja samanya dengan instansi pemerintah. Yang dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Surakarta, yaitu Oh, Puskesmas iya. dan Gudang Farmasi tadi, juga di B2 TOT, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Obat dan Obat Tradisional yang ada di Tawamangu. Oh iya ya Kita Pak. juga ada kunjungan itu, kemudian yang berkaitan dengan pihak swasta, diantaranya ada apotek di Solo Raya, kemudian beberapa klinik, kemudian di rumah Atsiri, dan juga beberapa perusahaan-perusahaan yang kemarin pernah kita kunjungi dalam program kunjungan industri dari siswa SMK Farmasi Nasional Surakarta. Di antaranya ada PT Sanbe Pharma Bandung, kemudian PT Sidomulyo Semarang, Wah, banyak kemudian sekali. PT Sosro di Semarang maupun di Denpasar Bali, kemudian PT Yakult di Sukabumi maupun yang ada di Pasuruan, kemudian PT Pokari Sweet yang ada di Sukabumi, kemudian ada di PT Lakolit Surabaya, dan Wah. juga beberapa industri yang lain seperti itu. Sangat bagus sekali loh. Itu sudah pernah kita Iya. lalui Sangat semua. banyak ya ternyata industri maupun instansi yang menjalin kerjasama dengan SMK Farmasi. Jadi Ya. nggak usah ragu, nggak usah bingung di SMK Farmasi aja ini. Terus lagi nih Pak, nah ini banyak yang berpikiran takutnya begini. Gimana nih ya kalau dari SMK Farmasi itu nanti peluang karir saya, studi saya itu gimana ya Bu, gimana ya Pak? Takutnya mereka itu nggak bisa kemana-mana gitu loh Pak Didi. Oke, nggak usah khawatir ya. Jadi untuk peluang karir ya atau Ya. studi lanjut dari SMK Farmasi Nasional Surakarta ini masih terbuka lebar seperti itu. Betul. Nah, diantaranya ini kami berbicara berdasarkan data ya, data yang Ya. ada menurut survei yang kemarin sudah kita berikan kepada alumni. Diantaranya adalah bahwa sejak ada perubahan di regulasi perundang-undangan dari alumni kita, itu ada perubahan dari kuliah kerja maupun kerja kuliah ini dari prosentasenya. Betul. Yang kemarin sebelum di tahun 2016 itu ada tercatat di sini 57% itu adalah bekerja, sedangkan 43% itu adalah kuliah. Nah, setelah 2016 sampai sekarang terjadi perubahan yang sangat luar biasa, di mana di angka kami itu ada 64% itu mereka studi lanjut ataupun kuliah, sedangkan di 36% itu mereka adalah bekerja. Kemudian kita mengambil data dari 2 tahun terakhir ini, di mana di tahun atau di data tahun 2019 ini tercatat kuliah 64%, kerja 22%, kemudian masa tunggu 5%, kemudian di masa peralihan 9%. Jadi ada perubahan tren ya Pak ada ya. perubahan. Nah, ini yang menarik lagi di data tahun 2020 karena ini seiring kemarin dengan adanya pandemi Covid. Iya. Ini ada kuliah itu naik 2%. Ada 66%, kemudian kerja 23%, kemudian masa tunggu 8%, masa peralihan 3%. Iya. Sehingga ini ada sedikit perubahan di tahun 2019-2020. Iya. Nah, menariknya dari pemetaan kuliah dan kerja di sini kita sebutkan ya, jadi untuk siswa-siswi semua untuk gambaran saja di tahun 2019 itu yang keterima di PTN itu ada 22%, sedangkan di PTS itu ada 31%. Kemudian dari jurusan itu ternyata jurusan farmasi 62%, tapi juga ada yang mengambil jurusan non farmasi, yaitu sekitar 38%. Nah, kemudian di antaranya itu juga ada yang mereka berwirausaha, ya, yang dalam hal ini mereka bisnis online seperti itu. Angkanya Banyak cukup juga tinggi, yaitu 36%. Iya. 36%. Nah, sedangkan data di 2020 kemarin ada sedikit perubahan, yaitu di PTN 24%, PTS 39%, dari perguruan tinggi itu yang di bidang farmasi 57%, kemudian di non farmasi 43%. Jadi berimbang.
Meskipun Berarti- posisi angkanya masih banyak yang di farmasi, Iya. selisihnya hanya sedikit ini. Berarti bisa kita simpulkan ya Pak Didi Iya. ya, kalau kuliah apapun jurusan yang mungkin diinginkan Iya. oleh kalian, Iya, itu nggak melulu harus farmasi ya Pak Didi iya ya. betul sekali. Bisa di jurusan lainnya, Iya. bisa dengan berwira swasta ya Pak ya. Iya. Wirausaha. Nah, dari wirausaha tadi di data 2019 ada 36%. Kemudian di data kami 2020 mungkin karena dampak dari pandemik ya, ini naik 2%. Sehingga data kami ada 38%. Iya. Nah, kemudian kita sebutkan juga di data 2020 mereka yang bekerja di apotek itu ada 22%, di klinik 12%, di PBS 4%, dan juga di antara mereka tadi saya sebutkan memang dari kategori bidang farmasi, karena kita memang dari SMK farmasi ya, Iya, Pak. itu memang masih mendominasi. Cuma angkanya ini beda tipis Hampir dengan yang non iya. farmasi, 57% dan 43%. Sehingga kalau kami boleh mengatakan memang tidak ada pembatasan kalau dari farmasi harus selalu menuntut di bidang farmasi. Iya. Saya kira mereka tergantung dengan pengembangan ataupun harapan dari mereka ketika mau masuk ke bidang yang lain di luar bidang farmasi. Iya. Seperti itu. Sedikit banyak dari informasi yang disampaikan Pak Didi tadi mungkin bisa membuka wawasan ya Pak ya. Iya. Jadi nggak melulu kalau SMK farmasi itu harus ke apotek saja atau ke Betul, rumah betul. sakit saja. Dari yang bisa saya simpulkan tadi ada persebaran penyerapan tenaga kerja bisa dari mana-mana ya Pak Iya, ya. betul Bisa sekali. dari rumah sakit, Rumah sakit, apotek, puskesmas, klinik, Iya. sekarang yang lagi booming ya, klinik kecantikan dan sebagainya. Kemudian bisa dengan wirausaha ya Pak ya. Wirausaha, Seperti iya. itu, iya. Tentunya mungkin sedikit kita menambahkan ya, sesuai dengan regulasi yang terbaru, memang jika ada kesempatan, jika ada kemampuan ataupun ada kemauan, silahkan bisa melanjutkan untuk jenjang pendidikan perguruan tinggi, karena Iya. itu juga nanti akan menyesuaikan dan juga akan menentukan posisi di dunia kerja selanjutnya. Betul. Tapi kalaupun tidak, nggak ada masalah gitu, Iya. karena mereka Punya keahlian ya, Pak, ya? Iya, punya keahlian, Iya. punya skill, mereka juga punya kompetensi. seperti Betul. itu. Saya kira Iya. tidak ada masalah. Jadi nggak usah takut-takut ya, masuk aja di sini SMK farmasi. Pak, yang terakhir nih Pak, Iya. pesan-pesan motivasi dari Pak Didi, Oke. baik untuk siswa-siswa yang sekarang masih Iya. duduk di kelas 10, kelas Iya. 11, kelas 12, ataupun dari alumni. Iya. Apa yang Pak Didi ingin sampaikan? Iya. Mungkin terkait dengan motivasi ya, ini kita bagi dua ya, karena di sini ada siswa, kemudian ada alumni, di mana secara siklus ataupun dasarnya sudah berbeda. Di mana untuk seluruh siswa-siswi SMK Farmasi Nasional Surakarta, yang pertama rajin belajar, menuntut ilmu, kerjakan tugas sesuai dengan perintah dari guru. Nah, tuh. Kemudian yang kedua itu jangan menunda-nunda waktu untuk belajar ataupun penugasan dan sebagainya, karena nanti akan terjadi penumpukan. Yang ketiga, raih prestasi, meraih mimpi ya. Studi lanjut yang sesuai dengan harapan keluarga. Saya kira semuanya perlu doa restu, semua perlu dukungan dari pihak keluarga. Yang keempat, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, farmasi ataupun non farmasi adalah pilihan yang terbaik. Betul. Yang juga harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Jadi kalian sudah punya gambaran seperti apa, saya besok mau kemana dan sebagainya. Kemudian yang terakhir untuk siswa ya, sukses selalu untuk alma mater SMK Farmasi Nasional Surakarta. Kemudian untuk yang alumni ya, untuk alumni dimanapun berada dan dari beberapa angkatan yang ada ya, masa depan itu ada di tangan alumni ya, bekerja, kuliah, berwirausaha atau kombinasi ketiganya itu adalah bentuk pilihan dari Anda sendiri. Kemudian bentuk penghantaran kesuksesan daripada kalian itu tidak terlepas dari dukungan dari keluarga, sehingga bisa didiskusikan dengan keluarga masing-masing. Sekiranya saya alumni SMK Farmasi Nasional Surakarta, apa yang nanti akan kita perbuat, apa yang nanti akan kita ambil, apa yang nanti akan kita raih, ataukah itu bekerja, ataukah itu kuliah, atau berwirausaha, ataupun kombinasi ketiganya, itu akan sama-sama menghantarkan impian sukses Anda. Terakhir, jaga nama baik dan jaga kekompakan dari alma mater SMK Farmasi Nasional Surakarta. SMK bisa,
Farmasi Usuka Nasional Tetap Jaya. Oke. Terima kasih Pak Didi atas Sama-sama, waktunya. Bu Kandi. Terima Demikian kasih. Kepo Podcast hari ini untuk edisi PKL dan teman-teman. Yang pastikan ya kamu gabung di SMK Farmasi Nasional Surakarta. Pendaftaran masih dibuka selama pandemi ini, kita menerima pendaftaran lewat online. Makanya catat baik-baik nomor hotline kita di 0812 8000 5658 atau cek website kita di http:/smkfarmasinasional.sch.id. Jangan lupa SMK Farmasi Nasional Surakarta.